Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kembali kita belajar menerapkan hukum tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita perhatikan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, alam. Nah, di sini namanya idhar safawi ya. Idhar itu artinya jelas, safawi itu artinya bibir. Mengenai hukum mim mati terbagi ke dalam 3 bagian ya, idgham mutamatsilan, ikhfa safawi dan idhar safawi. Nah, di sini ada hukum mim bertemu dengan ta. Nah, ini adalah idhar safawi ya. Cara membacanya itu harus jelas ya. Alam, mimnya itu tertutup ya, si mulut kita tertutup karena ini hukum huruf mim itu keluar hurufnya dari bibir. Alam, mimnya jelas. Selanjutnya taro, ro. Nah, ini ro yang berharokat fathah itu dibaca tafhim ya, tebal. Mengenai hukum ro ada 2, ada yang dibaca tarkik, ada yang dibaca tipis ya. Nah, di sini dibaca tafhim. Kenapa? Karena di sini ada huruf ro yang berharokat fathah ya. Taro, ro ya, di atasnya ada fathah, itu namanya adalah tafhim ya. Ketika huruf ro yang di atasnya berharokat fathah itu dibaca tafhim tebal. Alam taro, ro ya, seperti itu cara membacanya. Selanjutnya kaifa, kaifa. Nah, ini adalah yaklin ya. Huruf lin rumusnya ketika ada huruf ya atau wawu yang sebelumnya berharokat fathah, ini dibaca lunak dan dibaca pendek ya, tidak boleh dibaca panjang. Karena ini huruf linnya berada di tengah ya, bukan di akhir. Alam taro kaifa fa'ala, kaifa fa'ala gitu ya. Ya-nya itu dibaca selewat saja ya. Lin di sini membacanya lembut. Selanjutnya kaifa fa'ala rabbuka bi asha, ha. Nah, di sini ada ha yang di atasnya fathah berdiri, namanya mad tobi atau mad asli, dibacanya 2 harokat. Mengenai fathah berdiri di sini merupakan pengganti dari alif yang dibuang ya. Nah, ha itu adalah mad tobi'i. Bil, ini alif lam komariah ya. Di sini dibacanya idhar, hurufnya ada 14, ibgi hazza wa khafa akimah. Kemudian di sini ada alif lam ya, bertemu dengan huruf fa, ini alif lam komariah. Dibacanya harus jelas bi ashabil bil. Nah, jadi ketika menyebutkan lamnya itu jelas terbaca, jelas kedengaran. Bi ashabil bil gitu ya, alif lam komariah namanya. Fil. Nah, ini adalah mad arid li sukun ya, karena ada mad tobi'i, di depannya ada huruf yang tadinya berharokat kasroh kemudian disukunkan karena berhenti ya. Jadi bertemunya mad tobi'i dengan huruf ya hijaiyah yang awalnya berharokat kemudian disukunkan. Nah, ini yang dimaksud dengan mad arid li sukun. Ini cara membacanya bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Selanjutnya alam, di sini ada mim mati ya, idhar safawi. Idhar itu jelas, safawi itu artinya bibir, hukumnya ada 3. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ya, namanya idhar safawi ya. Mengenai huruf idhar ada 26 ya, selain dari huruf ba dan huruf mim. Nah, cara membacanya itu dibaca jelas. Alam, mimnya jelas terbaca dan bibirnya tertutup karena mim itu makhraj hurufnya adalah syafatain ya, 2 bibir. Alam gitu. Yaj. Nah, ini yaj, ada jim yang di atasnya ada sukun, namanya qalqalah subro. Mengenai huruf qalqalah itu ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Nah, di sini huruf qalqalahnya adalah huruf jim ya, yaj. Nah, itu jadi membacanya itu harus dipantulkan, qalqalah subro namanya. Mengenai qalqalah subro itu syaratnya huruf qalqalah disukunkan di tengah-tengah kalimat ya, di tengah ayat. Alam yaj'al, yaj'al, jadi ada pantulannya ya, tetapi tidak terlalu memantul, nanti berbeda dengan huruf qalqalah kubro ya di akhir kalimat. Selanjutnya alam yaj'al kai, alam yaj'al kai. Nah, ini kai ya mati yang sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah huruf lin, dibacanya lunak dan dibacanya pendek.
Selanjutnya kaidahum. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan huruf fa, idhar sapawi namanya. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf fa ya, idhar sapawi namanya. Dibacanya jelas. Kaidahum fi ini adalah mad tabi'i, mad asli. Nah, di sini huruf mad tabi'inya adalah huruf ya. Ya mati yang sebelumnya berharokat kasroh. Tadlil. Nah, ini adalah mad arid li sukun ya. Selanjutnya ar. Nah, ini adalah hukum tabhim ya. Sukun yang sebelumnya berharokat fathah ini dibacanya tabhim atau dibaca tebal. Kemudian arsala alai. Lai ini adalah ya'lin juga ya, huruf lin. Nah, karena ini terjadinya di tengah-tengah kalimat, maka ini dibacanya lembut, lunak, dan dibacanya pendek, tidak boleh dibaca panjang karena bukan madlin. Wa arsala alaihim gitu ya, selewat bacanya. Selanjutnya him. Nah, ini him idhar sapawi ya. Terjadi karena ada mim sukun ya, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf to. Toi. Nah, ini adalah ya'lin ya mati yang sebelumnya berharokat fathah. Ron. Nah, di sini ada hukum tanwin ya, baik itu fathatain, kasrotain, domatain bertemu ya dengan huruf hamzah. Nah, di sini huruf hamzah ya, alif yang berharokat fathah itu namanya hamzah. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah, ini namanya idhar, dibacanya jelas dan tidak boleh mendengung. Toiron ababil, toiron ababil. Nah, seperti itu ya cara membaca idhar. Aba. Nah, ba di sini ba mad tabi'i ya, huruf mad tabi'inya adalah huruf alif, alif mati yang sebelumnya berharokat fathah. Bil ini mad arid disukun karena bertemunya mad tabi'i dengan huruf hijaiyah yang disukunkan ya. Ini namanya mad arid disukun. Cara membacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tar. Nah, ini hukum ro ya. Hukum ro sukun yang sebelumnya berharokat fathah ini dibacanya tebal. Selanjutnya mi. Nah, ini adalah mad tabi'i atau mad asli, dibacanya 2 harokat. Huruf mad tabi'inya adalah huruf ya mati yang sebelumnya berharokat kasroh. Mi him ikhfa sapawi. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa sapawi. Ikhfa yang artinya samar, sapawi itu yang artinya bibir. Tarmihim gitu ya, cara membaca ikhfa sapawi. Bihija ja. Nah, ini adalah mad tabi'i ya, huruf mad tabi'inya adalah huruf alif, alif mati yang sebelumnya berharokat fathah. Kemudian tim. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan huruf mim, namanya idgham ma'al gunah ya. Idgham ma'al gunah atau idgham bigunah. Idgham itu artinya memasukkan, gunnah itu artinya mendengung. Jadi memasukkan serta mendengung. Bihijaratim gitu ya. Jadi ada dengungan. Ini diidghamkan tak ke dalam mimnya, lalu ada dengungan. Ini namanya idgham ma'al gunah. Huruf idgham ma'al gunah ada 4, ya, nun, mim, waw. Tim mil. Nah, di sini ada nun ya bertemu dengan huruf sin, namanya ikhfa ya, namanya ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Cara membacanya adalah samar serta mendengung. Mil bihijaratim gitu ya. Nah, mil nun mati bertemu dengan shin itu didengungkan, disamarkan dan didengungkan cara membacanya. Sijil. Nah, ini adalah mad arid disukun ya, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang di depannya disukunkan. Faja'alahum. Nah, ini ada mim mati bertemu dengan huruf kaf. Bagus. Faja'alahum. Nah, ini adalah idhar sapawi ya. Huruf idhar sapawi ada 26 selain dari huruf idgham mutamatsilain dan ikhfa safawi. Di sini mim bertemu dengan huruf kaf, namanya idhar safawi. Aspim. Di sini ada tanwin bertemu dengan mim, namanya idgham ma'al gunah. Dibacanya itu harus diidghamkan dan disertai dengan dengungan ya. Ka'aspim gitu ya cara membacanya.
makul. Nah, ini adalah mad arid li sukun ya. Makul. Ya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Oke, sekian dulu mengenai pembahasan ya bagaimana cara menerapkan hukum tajwid dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.